Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hamdan Fauzi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang segala sesuatu yang membatalkan puasa. Oke, lanjut, kita langsung buka saja. Kitabnya namanya kitab At-Taqrirat As-Sadidah, halaman 448, juz 1. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumih wa hasyarana fi zumratihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mubtilatus shaum, perkara yang membatalkan puasa. Hiya kismani, itu ada dua macam. Kismun yubtilu thawabas shaum, bagian yang pertama yaitu segala sesuatu yang membatalkan pahala puasa. Itu yang disebut dengan watu sama muhbitot. Itu bisa disebut dengan muhbitot. Yang kedua, kismun yubtilus shaum, bagian yang bisa membatalkan puasa itu sendiri. Itu namanya bisa disebut dengan muftirat. Segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa itu sendiri. Yang pertama muhbitot, yang membatalkan pahala puasa. Apa itu? Di antaranya itu ghibah. Ghibah itu membicarakan orang lain. Kemudian namimah. Kemudian ada lagi al-kadzib. Namimah itu adu domba, al-kadzib itu bohong. Kemudian an-nadzru ila ma yahrum bisyahwatin, melihat lawan jenis dengan syahwat. Yang selanjutnya al-yamin al-kadzibah, sumpah palsu, qaulu zur wal fahsyu wal amalu bih, omongan-omongan yang buruk, perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, itu semuanya bisa membatalkan pahala puasa. Puasanya tidak batal, tapi pahalanya yang batal. Yang kedua, itu adalah al-muftirat. Al-muftirat itu segala sesuatu yang membatalkan puasa itu sendiri. Nah, ya, itu jumlahnya ada kurang lebih 8. Kita bahas dalam kitab ini. Yang pertama, al-qismul awal, al-muftirul awal. Jadi yang membatalkan puasa yang pertama yaitu ar-riddah. Apa itu ar-riddah? Wahya qat'ul islam biniyatin aw qaulin aw fi'lin. Keluar dari Islam, baik itu berupa niatan ataupun ucapan ataupun perbuatan, itu bisa membatalkan puasa itu sendiri. Yang kedua al-mubtirus tsani, yang kedua al-haid wan nifas wal wiladah. Haid itu adalah darah yang keluar dari farjinya wanita dalam keadaan sehat. Biasanya 7 hari ataupun sampai 15 hari. Kemudian yang selanjutnya nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar dari farjinya wanita setelah melahirkan. Biasanya 40 hari ataupun ada lagi yang 60 hari, 2 bulan. Kemudian yang selanjutnya adalah wiladah. Wiladah itu lahiran. Lahiran itu dalam bentuk apapun ya membatalkan puasa. Baik itu lahiran normal ataupun lahiran sesar ataupun lahiran keluron, semuanya bisa membatalkan puasa. Kemudian yang membatalkan puasa yang nomor 4 yaitu al-igma was sukar. Igma itu ayan. Ayan itu penyakit ya. Jadi penyakit yang tiba-tiba kelepek. Ya, itu namanya penyakit ayan. Kemudian as-sukar, mabok ataupun pingsan, itu bisa membatalkan puasa. Idza amma jami'an nahar, ketika pingsannya itu menghabiskan semua siangnya, itu habis sama pingsan. Mulai siang sampai sore itu pingsan terus, nggak sembuh-sembuh. Ataupun ayan terus nggak sembuh-sembuh, itu bisa membatalkan puasa. Tapi andai kata pingsannya sebentar, kemudian dia sembuh, kemudian pingsan lagi, itu tidak membatalkan puasa. Untuk yang nomor 5 selanjutnya itu al-jima.
jima itu hubungan suami istri, itu dapat membatalkan puasa. Kemudian yang nomor 6, usulu ainin min manfadin maftuhin ilal jawf. Masuknya bentuk ke salah satu lubang, ya, salah satu lubang yang 5, ya, ada 5 lubang yang tembus ke perut. Di antaranya yaitu hidung, kemudian mulut, 2 mulut, ketiga telinga, keempat kubul itu jalan depan, yang kelima yaitu dubur. Itu bisa membatalkan puasa. Masuknya bentuk yang berupa bentuknya apa saja itu bisa membatalkan puasa. Tapi itu juga tidak semua yang masuk kemudian batal. Seperti kita kumur-kumur itu tidak batal, masuk karena tidak tertelan. Syaratnya untuk mulut itu kalau ditelan batal. Tapi kalau hanya di sini saja, walaupun kita merasakan es krim yang nikmat ataupun merasakan apapun yang ada di dalam mulut kita, itu tidak batal asalkan jangan ditelan. Nah, ya. Ataupun hidung itu ya gini ya, tidak batal puntennya, ya, gitu, tidak batal. Tapi kalau misalkan hidung dicolok sama cotton bud ataupun yang lainnya sampai terasa sakit, itu bisa membatalkan puasa. Tapi kalau misalkan hanya jari jemari kita, itu tidak membatalkan puasa. Begitu juga dengan telinga, kalau dikorek-korek sama jari jemari kita tidak membatalkan puasa. Tapi kalau lebih kecil daripada jari jemari kita, itu sampai ke dalam, itu bisa membatalkan puasa. Nah, masukkan ke kubul, mau masukkan ke dubur, itu bisa membatalkan puasa. Nah, jadi syaratnya bentuk. Berbeda lagi dengan beledug, misalkan asap ataupun apa, itu tidak membatalkan puasa. Nah, ini ada permasalahan beda lagi dengan rokok. Rokok ini nanti saya dikiaskan dengan hal-hal yang lainnya. Di antaranya adalah seperti ibroh. Ibroh itu misalkan ibroh itu adalah apa namanya? Disuntik. Suntik itu ada 2 macam, ada suntik memasukkan obat, ada suntik yang dinamakan infus. Itu menurut qaulul ulama itu ada 2 pendapat. Yang pertama membatalkan, yang kedua tidak membatalkan asalkan tidak mengandung mugdhiyah. Di sini mugodhiyah itu nutrisi, seperti halnya infus. Ya, jadi infus itu bisa membatalkan puasa. Karena apa? Dengan infus kita akan masuknya nutrisi. Jadi yang tadinya lemes itu bisa segar karena gara-gara di infus masuk nutrisi. Beda lagi dengan suntik biasa itu memasukkan obat, itu tidak membatalkan puasa. Nah, jadi intinya yang suntik biasa itu tidak membatalkan puasa, tapi yang berupa infus membatalkan puasa. Karena apa? Karena idza kanat mughadhiyah, itu alasannya itu mengandung nutrisi. Begitu juga dengan asap rokok. Ketika kita mencium asap sate yang ada di, misalkan di tempat saya itu dekat dengan tukang sate, itu tidak membatalkan puasa karena tidak ada unsur mughadhiyahnya. Tapi ketika rokok itu ada unsur mughadhiyah itu unsur nutrisi. Orang yang biasa merokok kalau tidak merokok lemes, lemes, gimana ini lemes. Tapi setelah merokok jadi hebat lagi. Itu ada unsur mughadhiyah. Jadi kalau rokok itu ya bisa membatalkan puasa. Nah, karena apa? Karena ada unsur mughadhiyah. Kedua, yang pertama ada unsur yang masuk ke dalam, kemudian ada unsur mughadhiyah. Mughadhiyah itu ada unsur nutrisi. Nah, jadi nomor 6 itu masuknya sesuatu yang berbentuk, mempunyai bentuk ke
bolongan yang terbuka sampai tembus ke perut. Kemudian yang nomor 7 yang membatalkan puasa itu adalah istimna. Istimna itu mengeluarkan mani. Mengeluarkan mani dengan tangan dengan sengaja itu bisa membatalkan puasa dengan sengaja. Itu bisa membatalkan puasa. Kemudian nomor 8 yang membatalkan puasa adalah istiqo. Bukan istisqo, istiqo. Istiqo itu adalah apa? Tolabu wa ta'ammudu khurujul qai'i. Dengan sengaja mengeluarkan muntah, dirojok-rojok ataupun apalah gimana caranya supaya dia muntah, itu bisa membatalkan puasa. Tapi kalau istiqonya itu kalau al-qai'u-nya itu kalau muntahnya itu tidak disengaja ataupun karena gara-gara seperti saya ini muntahan itu ketika naik mobil itu merasa mual dan muntah, itu tidak membatalkan puasa karena tidak ada unsur kesengajaan dalam muntahnya. Tapi ketika kita sengaja supaya kita muntah, itu bisa membatalkan puasa. Nah, jadi tadi ada 8 perkara yang membatalkan puasa. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ada segala kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.